Shalom dan salam sejahtera untuk umat-umat Tuhan yang berada di mana saja. Sebelum kita akan mendengarkan ringkasan pelajaran sekolah Sabat, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, dan saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Engkau memberkati agar pelajaran firman Tuhan ini boleh menjadi bagian dan pelajaran yang berharga dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran hari Selasa di Tirus dan Sidon. Para Alkitab percaya bahwa ketika buku Matius ditulis, itu ditulis khusus ya untuk pembaca Yahudi, dan buku Markus sendiri ditulis secara khusus untuk pembaca orang di luar Yahudi. Mengapa demikian? Mari kita sama-sama melihat kisah dari seorang ibu yang meminta penyembuhan kepada Yesus ya, penyembuhan untuk seorang anaknya. Kalau kita lihat di Matius 15 ayat 22 dan 28, di situ judul perikopnya adalah perempuan Kanaan yang percaya ya. Namun kalau kita baca dalam buku Markus 7 ayat 24 sampai 30, judulnya adalah perempuan Sirofenesia yang percaya. Ya, kita bisa melihat dua sisi yang berbeda ya, di mana Matius menggambarkan ibu ini dengan menggunakan ras atau kebangsaannya, yaitu perempuan Kanaan. Namun di buku Markus, Roh Kudus menuntun para ahli yang menulis sehingga di buku Markus dijelaskan bahwa ibu ini sebagai seorang Yunani dan menyebutkan juga informasi tambahan seperti bangsa Sirofenesia. Jadi memang dia menuliskan secara rinci ya. Nah, di sini dikatakan bahwa pembaca Injil Matius akan melihat ibu ini sebagai orang kafir yang dibenci. Kenapa? Karena di situ ditulis rasnya, yaitu dari Kanaan. Dan sedangkan dalam Markus, pembaca Markus yaitu orang di luar Yahudi akan memiliki respon yang berbeda. Kenapa? Orang-orang di luar Yahudi ini tidak memiliki pengalaman yang sama seperti yang dialami oleh orang Yahudi dengan bangsa Kanaan sendiri. Sebaliknya, orang-orang bukan Yahudi ini akan merasa mereka sama dengan perempuan ini. Ya, bagi orang bukan Yahudi, wanita ini akan dianggap sebagai seorang ibu yang mengasihi dan peduli dengan nasib dari anak perempuannya dan ingin supaya Tuhan Yesus menyembuhkannya, terlepas dari latar belakang suku, ya, dan bangsa dari ibu ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam cerita ini, bagaimana Yesus menyembuhkan anak dari ibu ini, kalau kita baca ceritanya dari buku Matius ya. Di dalam buku Matius sendiri di situ dikatakan bahwa ibu tersebut meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi Yesus menunggu ya. Yesus tidak segera langsung mengabulkan permintaan dari ibu ini. Ya, Yesus menunggu sehingga dia meminta kembali kepada Yesus, Tuhan, tolonglah sembuhkan anak saya. Karena ibu ini percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan, Yesus membalas imannya dengan menyembuhkan anaknya. Tapi kalau kita membaca dari buku Markus, di situ di dalam ayat Markus 7 ayat 27, ketika ibu itu meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya, Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang jatuh dari anaknya. Bapak Ibu, kata anak-anak dari perkataan Yesus tadi menunjukkan adalah bangsa Israel. Yesus menyatakan bahwa Injil ini harus diberitakan dahulu kepada bangsa Israel. Namun wanita itu menyadari bahwa ia juga harus
mendapatkan firman itu, dia juga harus mendapatkan berkat dari Tuhan. Bukan hanya bangsa Israel saja yang bisa mendapatkan berkat, tetapi dia, orang yang bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, juga patut mendapatkan berkat. Dengan iman dari ibu ini, Yesus membalas imannya dengan menyembuhkan anaknya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sini Yesus mengajarkan kita semua, bahkan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya bahwa dia ingin untuk menunjukkan belas kasihannya kepada semua orang tanpa memandang siapapun. Sebagai kesimpulan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2, dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus datang untuk menebus kita semua. Tidak ada terkecuali, tidak ada memandang ras, tidak ada memandang golongan dan lain-lain. Karena kita semua adalah anak-anak Allah. Untuk itu, marilah kita menetapkan pilihan kita untuk selalu memilih Yesus. Terima kasih, semoga pelajaran Sekolah Sabat ini menjadi berkat bagi kita semua dan kita boleh mengikuti teladan Yesus mengasihi semua orang. Terima kasih, Tuhan memberkati.